Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Kaya Zeki Atalah. Dan kelompok saya ada Hilmi Fadil dan saya sendiri, hanya 2 orang. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran desain grafis. Jadi saya akan menjelaskan apa itu desain grafis, lalu prinsip-prinsipnya apa saja, dan ada aplikasi-aplikasi yang akan saya jelaskan di sini. Langsung saja kita lihat pengertiannya. Untuk pengertiannya adalah desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari 2 kata, yakni desain dan grafis. Lalu apa sih arti kata dari desain dan grafis ini? Untuk arti kata desain itu adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas. Sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa desain grafis ini merupakan ilmu yang mengandalkan kreativitas untuk menciptakan sebuah rancangan bentuk gambar dengan tujuan akhir sebagai kepentingan percetakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis desain grafis. Jenis-jenis desain grafis ini ada 9. Yaitu adalah drafter, editor, layouter, art director, animator, video editor, fotografer, visualator, dan fashion designer. Dan saya akan menjelaskan satu-satu, dimulai dari drafter. Drafter adalah membuat rancangan bangunan atau yang berkaitan dengan arsitek dan industri. Untuk editor adalah membuat cover, sampul, banner, stiker, logo, poster, kartu nama, dan yang lainnya. Untuk layouter, membuat tatanan letak pada koran atau majalah agar enak dipandang. Lalu untuk jenis-jenis yang lainnya, ada art director, yaitu adalah membuat karya seni berupa visual effect atau hiasan. Untuk animator, untuk menunjang pekerjaan dalam bidang motion grafis, iklan, dan juga film fantasi. Untuk video editor, itu mengedit film atau video sekaligus merangkap sebagai video shooter. Untuk fotografer ya seperti untuk pengeditan foto dan pengambilan foto. Untuk visualator, memberikan suatu penggambaran dalam sebuah karya untuk membentuk real atau 3 dimensi. Untuk fashion design, membuat desain-desain pakaian. Lalu ada prinsip-prinsip dari desain grafis ini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 prinsip desain grafis, yaitu adalah ruang kosong atau white space, keseimbangan atau balance, kejelasan atau clarity, ritme atau rhythm, kesederhanaan atau simplicity, tekanan atau point of interest atau emphasis, kesatuan atau unity, proporsi atau proportion. Dan saya akan juga menjelaskan dari prinsip-prinsip desain grafis tadi ya. Untuk white space adalah area di antara elemen desain, yakni sebuah ruang kosong di antara objek-objek dalam desain yang meliputi ruang di sekitar grafik ataupun gambar. Margin, ruang antara kolom, dan bahkan antara jenis baris. Terlepas dari namanya white space, tidak mengharuskan harus berwarna putih. Lalu yang kedua ada balance. Balance atau keseimbangan adalah salah satu poin penting keberhasilan sebuah desain. Semua orang suka dengan keadaan nyaman atau tidak timpang terhadap apa yang dilihatnya. Keseimbangan dalam desain grafis dapat tercapai dengan mengatur berat visual masing-masing elemen, baik dalam hal skala, warna, kontras, dan sebagainya. Untuk clarity, bagaimana sebuah karya dapat dengan mudah dimengerti, tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Untuk rhythm atau ritme, irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dan bentuk-bentuk unsur rupa. Pengulangan mengulangi unsur serupa dengan cara yang konsisten, dan variasi atau perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi, atau elemen adalah kunci untuk menciptakan visual ritme. Menempatkan elemen dalam sebuah layout secara berkala memberikan kesan halus, tenang, dan santai. Simplicity.
Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang. Sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian terbaik dari kesederhanaan ialah bisa mendorong audiens atau penikmat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Pesan yang terdapat dalam karya pun tersampaikan dengan baik secara singkat, padat, dan jelas. Lalu ada emphasis. Emphasis atau disebut juga perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Buat bagian utama, pesan utama yang ingin disampaikan atau ingin ditampilkan dari desain berbeda dari yang lain, baik dari segi warna ataupun bentuknya agar perhatian audiens lebih tertuju pada bagian utama tersebut. Lalu ada unity. Salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Apabila tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain, akan terlihat kacau dan tidak sedap dipandangnya. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan bisa diciptakan dari sebuah bentuk lainnya yang saling menghubungkan seluruh bentuk tersebut atau disebut dengan prinsip hubungan. Kesatuan membentuk sebuah elemen pada sebuah objek saling berdekatan, sehingga mereka akan terlihat bersatu milik bersama. Lalu ada proportion. Proportion termasuk prinsip dasar desain. Untuk memperoleh keserasian sebuah karya, diperlakukan perbandingan-perbandingan yang tepat untuk menghasilkan desain yang serasi. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Dalam bidang desain, semua unsur berperan menentukan proporsi. Seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada bidang atau ruang sempit. Proporsi dapat dijangkau dengan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan elemen yang lain. Untuk elemen-elemen desain, ada line, garis, color warna, texture image, kontras, repetition, form and space, type, balance, continuity, unity. Itu adalah elemen-elemen dari desain grafis. Untuk keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia desain grafis, itu ada seni visual. Ilmu yang termasuk ke dalam seni visual, yaitu fotografi dan digital imaging. Biasanya ini menggunakan aplikasi Lightroom atau Photoshop untuk mengedit sebuah warna dan tata letak dalam sebuah foto. Untuk tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf seestetik mungkin. Ini bisa menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan sejenisnya. Untuk tata letak, seni dalam menyusun konten atau elemen yang terdatap di dalam suatu halaman dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pembaca, atau bisa disebut UI designer. Biasanya untuk UI designer kebanyakan menggunakan aplikasi Figma dan Adobe XD. Dan itu adalah aplikasi gratis yang bisa kalian dapatkan di website resminya. Lalu ada penguasaan software untuk mengunjang kegiatan desain supaya lebih mudah. Untuk pewarnaan, seorang desainer harus dapat mengaplikasikan warna dengan tepat sehingga akan membuat suatu karya yang enak untuk dipandang. Biasanya sih ini menggunakan aplikasi Adobe Lightroom bisa, Adobe Photoshop bisa, dan DaVinci Resolve 17 bisa digunakan juga. Untuk desain UI, merancang tampilan dari perangkat lunak, antarmuka pengguna grafis atau APG, Graphical User Interface, serta tampilan dari halaman web. Nah, ini biasanya menggunakan Adobe XD, Figma, dan juga Illustrator untuk membuat elemen-elemennya atau icon. Untuk sketsa, seorang desainer harus dapat membuat suatu sketsa atau rancangan mengenai karya yang akan diciptakan secara baik dan benar. Untuk sketsa sendiri biasanya menggunakan aplikasi SketchUp atau Illustrator, tergantung kita ingin mensketsa apa. Jika ingin mensketsa sebuah desain untuk industri, kita harus menggunakan aplikasi SketchUp karena itu emang aplikasi yang diperuntukkan untuk industri, seperti membuat rancangan-rancangan denah atau membuat rancangan-rancangan gedung. Untuk desain interaksi,
mendesain produk interaktif dengan tujuan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi sekaligus berinteraksi dalam kehidupan dan juga pekerjaan sehari-hari. Untuk di mana cara penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, serta tekstur sehingga akan menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Biasanya ini menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan Photoshop karena ini berhubungan dengan elemen. Jadi Adobe Illustrator itu sangat cocok untuk membuat elemen. Terima kasih. Ini atas presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.